Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Baik lagi bareng Agehu. Kali ini episode yang baru ya. Kita nggak nge-review motor lagi. Program terbaru ini berjudul Saha Ieu. Nah, Saha Ieu itu siapa ini? Baik, kita panggilkan. Oh ya, sebentar. Sekarang lagi bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, sebelum panjang lebar kita ngomong, kita munculin aja dulu. Ini Saha Ieu ini siapa nih yang bakal kita ajak ngobrol nih? Mungkin kalian sudah lihat motornya, beberapa orang sudah tahu. Tanpa banyak basa-basi, kita munculkan saja seperti biasa. Turun. Namanya siapa, A? Oh, ini Dava Dugong. Turun dulu, A. Siap, turun dulu. Bentar, kita setting dulu untuk tempat duduknya. Nah, A, namanya siapa? Terus asli mana? Orang mana? Nama asli Dava Daipullah, asli dari Sumedang. Asli, woi, kita lagi ada di Sumedang. Pertanyaan pertama, A. Kenapa harus namanya Dava Dugong? Karena nama Instagramnya juga Dava Dugong nih masalahnya. Ceritain kenapa harus Dava Dugong? Itu awalnya dari kata Sunda bedegong, cuman diplesetin jadi budugong. Nah, dia ambil dugongnya aja. Sebutan nama panggilan gaulnya lah ya. Nah, perkenalkan, A, ini adalah stunt rider atau freestyler motor, bener, A? Ya betul. Sejak dari kapan, A? Awalnya dari kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP itu umur sekitar 14-15 tahun ya? Ya, 14-15 tahun. Itu awalnya bagaimana, A? Bisa langsung freestyle gitu, boleh diceritain? Awalnya cuman iseng-iseng aja, pengen nyobain wheelie kayak orang-orang, bisa kakinya 2 di atas, wah keren dulu. Awalnya cuman gitu aja, cuman lama-lama jadi enjoy juga nih bawa motor, bisa muter-muter di motor. Udah beda dari yang lain gitu. Jadi ketagihan awalnya coba-coba, lama-lama malah jago sekarang. Nah, awal pertama kali freestyle itu pakai motor apa? Motor Beat. Saya pakai motor Beat. Motor Beat ini motor punya A, memang khusus tadinya udah dimodifikasi atau masih standar Beatnya? Masih standar motor kakak dulu. Oh, motor kakaknya. Pinjam motor kakak, tiba-tiba buat freestyle, pulang-pulang hancur motornya. Motornya ini dari standar terus sampai jadi proper buat freestyle, itu gimana? Diculik nih motornya nih awalnya nih. Langsung dibawa, pas udah sebulan 2 bulanan sama saya langsung diganti, dilas semua, dipotong-potong. Nah udah itu pas dibawa ke rumah, ini motor kenapa diginiin? Nanti kata bapak kan waktu dulu mau dibeliin, cuman lama udah yang ada aja dulu, langsung diganti-ganti semuanya. Oh, langsung diganti semua, dilas lah ya untuk bagian-bagian, karena kan banyak banget trik-triknya ya pada saat freestyle motor. Nah, Pak, untuk bagian mesinnya nih kita ngobrolin yang Beat dulu sebelum kita pindah ke NMAX. Karena ini motor kedua ya. Yang pertama ini Beatnya ya. Awal mulanya bagaimana? Itu main mesin dulu atau main di rangka dulu atau ada tambah-tambahan buat kayak jalu dan sebagainya? Di setang sama step jalu yang di belakang sih, sama behel juga kan dirubah supaya lebih enak aja nanti menguasai gayanya. Oh, menguasai triknya ya. Untuk bagian mesin dan kira ini ada yang dirubah lagi nggak? Jadi gimana caranya nih motor enak nih buat ngetrik nih? Kalau bagian mesin ada yang dirubah, itu saya 115 cc harian. Cuman buat enak ngangkat aja, biar enteng gitu kalau ngangkat. Oh, jadi pada saat digas enak nih buat berdiri motor, setelah itu ya banyaklah trik-trik yang lain. Nah, pada saat pertama kali kan belajar ini kan gak mungkin langsung bisa ya. Pasti ada prosesnya nih. Pernah nggak sih cedera parah atau enggak patah tulang, patah hati gitu? Pernah nggak? Sering patah hati. Oh, kan? Jangan itu, kita pinggirin dulu. Patah hati mah jangan. Kayak patah tulang atau cedera yang lain gitu. Kalau patah tulang alhamdulillah, kalau belum pernah sih patah tulang. Kalau cuman geser aja yang di sini nih. Lumayan lah. Tapi ini masih ngejendol ya? Nanti kita shoot ya. Ini ngejendol tapi aman, Nak? Aman, cuman agak bahasa Indonesia cangkel. Oh, pegal bahasa Indonesia. Jadi ini dari Jawa Barat ya, Sumedang ya. Jadi sorry guys. Oh, ini nggak patah, cuma geser aja. Geser tapi masih bisa fungsi lah ya. Bisa. Itu awal mulanya kenapa jatuhnya nih ya? Lagi stupi, lagi kenceng ya, stupi langsung gitulah. Stupi itu kalau mungkin kalian nggak tahu, jadi ngerem, posisi ngerem. Nah, ini ban belakangnya ngangkat ya. Ban belakangnya ngangkat. Terus terbalik ke depan.
Gak kebalik, pas di atas, begitu di atas si stang itu slide lah, ada slide di ban depan. Oh, jadi tumpuan jatuhnya pakai tangan kiri. Ya, tumpuan jatuhnya yang tangan kiri. Itu karena kurang safety gear atau kurang alat buat safety sendiri atau bagaimana? Ya safety-nya kurang sih waktu itu. Oh, jadi buat pelajaran buat kalian ya, jangan sesekali untuk mencoba freestyle tanpa adanya safety gear buat diri sendiri ya. Ya betul. Waktu itu lagi muda kan, lagi berani-beraninya, bodo amat mau gimana juga kan gitu maksudnya. Lagi semangat ya masa-masa muda. Nah, itu latihan di mana biasanya? Biasanya di Tol Cisumdawu, waktu dulu kan belum jadi tolnya. Tol Sumedang ya? Ya Tol Sumedang yang sekarang udah bisa dipakai tuh. Oh, Tol Sumedang. Nah, itu dulunya dipakai buat freestyle. Berarti nggak sendiri dong? Ya enggak, ada komunitasnya lah. Oh, jadi punya komunitasnya atau wadah perkumpulan yang di situ hobinya benar-benar freestyler ya. Nah, kalau boleh tahu ini profesi atau hobi ya? Hobi sih ya kayaknya. Baru sekedar hobi ya, karena udah pernah ikut event apa aja? Event waktu dulu kelas 3 SMP di Banjar sama di Tasik. Eventnya Bobby itu. Waktu di Tasik. Menang nggak? Menang, cuman itu grup yang eventnya yang grup, nggak perorangan. Kalau yang di Banjar itu perorangan. Nah, ini maksudnya gimana nih buat teman-teman? Ada yang nggak paham, ada maksudnya grup dan perorangan itu bagaimana kalau event? Kalau perorangan kita mainnya cuman dikasih waktu 3 menit. Nah, kita nguasai gaya sama ya basic-basicnya harus dikeluarin, sama penguasaan gayanya lah intinya harus maksimal gitu, Pak. Kalau grup itu perorangan ya? Kalau grup sama nilai dari nilai kekompakannya sama gaya-gayanya dari satu sama yang lainnya kan harus sama gitu kan. Kalau grup kan bertiga, ada yang kesini ada yang kesana, kolaborasinya lah harus. Oh, jadi kalau sendiri biasanya freestyle-nya atau menguasai triknya hanya sendiri. Tapi kalau grup ini ya kolaborasi bareng-bareng sama temennya yang ada di sini. Nah, kalau biasanya itu ada sponsor atau hanya mengeluarkan biaya sendiri karena hobi dan senang atau bagaimana? Kalau dulu ya biaya sendiri aja lah, semampunya saya gitu. Jadi semampunya mengeluarkan uang sendiri tanpa adanya campur tangan misalkan dari sponsor atau enggak kebetulan ada sponsor nih dilihat dari pemerintah daerah Sumedang masuk ke ini ya. Masuk dari Sumedang nih dilihat nih sama pemerintah daerahnya belum ada. Belum ada kalau dari pemerintah. Jadi belum dilirik ya, padahal ini potensi karena olahraga ekstrim yang mungkin kedepannya kalau dilatih terus, dikuasai terus, atau nggak diwadahi dan disponsori bisa go internasional sebenarnya. Jelas pasti. Banyak gak mungkin punya panutan ya disebut ngelihat kemana sih ya kalau di luar negeri atau nggak di Indonesia? Kalau di Indonesia, kalau yang spotnya di Wawan Tembong sih ya. Wawan Tembong ini orang Jawa Timur ya? Oh, orang Solo. Terus ada lagi ya? Repdi pasti. Oh, Repdi Stunter. Dulu waktu sebelum kena motor sama freestyle suka lihat itu Repdi ya. Oh, jadi mempengaruh ya. Jadi membuat harus coba lagi. Nah, akhirnya sekitar 4 tahun ya. 4 tahun. Nah, kenapa harus pindah ke NMAX? Itu NMAX mau motor impian sih ya, dari waktu SD itu. Oh, dari waktu SD? Iya SD. Waktu pertama ada NMAX itu udah mau sih ya, udah mau NMAX. Terus pertama beat dulu, terus beatnya sekarang rusak atau gimana? Sekarang lagi direstorasi aja biar mempercantik lah. Oh iya, biar makin jos lah ya. Nah, sekarang pindah ke NMAX. Nah, kalau NMAX ini ada yang dirubah nggak di sektor mesin atau sektor CVT-nya? Cuman di CVT-an aja sih ya. Mesin mah nggak dulu lah, takut. Tapi enteng ya? Enteng kan karena udah kebiasaan mungkin ya, mungkin punya basic dari awal. Motor apa juga pasti enteng kalau udah tahu basic dan caranya ngangkat waktu di atas, pengereman sama ngegas, pas bakal enteng motor apa juga. Oh, jadi skill ya. Jadi kalau kalian mau jadi freestyler atau jago wheelie itu sebenarnya bukan dari faktor motor standar bisa karena ini sudah mempunyai basic atau punya celah lah, bahasa kasarnya celah. Jadi gimana caranya ini motor bisa ngangkat dan akhirnya angkat juga ya. Berarti hanya main mesin kirian aja. Ya, mesin kirian aja. Banyak juga yang di DM nanyain, "Bang, kiriannya apa gini-gini?" Udah dikasih tahu, "Kok Bang masih berat?" Pas dikasih tahu, "Oh, Bang, lu mah sombong atau gimana?" Kan pas waktu di DM udah dikasih tahu, "Bang, gua mau punya basic gitu ya, bukan sombong atau apa gitu kan." Gak ada yang percaya gitu, motor saya di bore up katanya gimana enggak gitu. Tapi benar gak di bore up kan ini? Aman gak di bore up. Jangan bohong. Benar, serius. Oh, serius ini ya.
Oh, kita bongkar nih. Benar tapi kan ini kita buka-bukaan aja. Ya, main CVT aja. Jadi hanya main bagian sektor CVT aja. Jadi buat kalian yang suka mantauin Instagramnya AA Dava ini, kalau kalian kepo kok bisa jengat nih, kok bisa Willy, karena AA ini sebenarnya sudah punya basic dan belajarnya bukan sebulan 2 bulan, 4 tahun lebih ya, 4 tahun dan gak mulus itu belajarnya. Pasti ada jatuhnya, ada cederanya, itu udah pasti. Dan awal mulanya dari beat, semua motor juga udah bisa karena ada basic. Nah kalau di Sumedang ini wadahnya di mana aja tempatnya? Waktu pertama masuk masih ada di Sumedang, namanya Soul Extreme. Sekarang 2 sama di Tanjung Sari, di Ek namanya. Sekarang yang di Sumedang udah nggak ada kayaknya. Yang masih aktif cuman di Ek aja, yang di Tanjung Sari. Oh, berarti itu masuknya ke Tanjung Sari. Kenapa yang di Sumedang misah sendiri atau bagaimana? Udah pada kawin kayaknya. Oh, jadi lebih baik freestylein istrinya daripada freestylein motornya. Oh ya, udah nikah? Oh belum. Oh belum. Kawin udah? Lajang. Kawin udah? Oh belum. Wah, bohong. Oke, nah berarti sebenarnya nggak harus bore up ya. Sebenarnya harus bisa tekniknya dulu nih. Dan nggak boleh sembarangan. Ini kenapa larinya ke jalan freestylenya? Jalan raya ya? Ya karena ya itu fasilitasnya kurang dari Sumedang kan, susah lah nyari tempat kosong kan. Kalau freestyle muter-muter, kalau di jalan kan gak mungkin juga gitu kan ya. Kalau misalkan cuman lurus-lurus aja mah masih bisa, tapi kan ya jadi hujatan kalau di jalan. Pasti. Jadi ya setidaknya buat pemerintah daerah ataupun orang-orang yang punya kepentingan, tolong dilihatlah, ini adalah olahraga ekstrim yang mempunyai potensi ke depannya mungkin ya. Kalau digali terus, dikasih wadah setidaknya, insya Allah bisa membanggakan nama Indonesia, benar gak? Betul sekali. Nama daerah lah setidaknya, nama daerah dulu aja. Jadi akhirnya orang, sebenarnya ada 2 faktor. Orang bisa ngikutin AA dan hasilnya negatif, orang bisa ngikutin AA hasilnya positif. Yang negatif ini yang mungkin diikutin, ugal-ugalan di jalan dan akhirnya jatuh. Gimana nih tanggapan AA? Ya sebaiknya janganlah. Kalau misalkan mau cari tempat aman lah, ya mungkin seperti jalan-jalan kosong banget gitu ya, jarang bukan jalan umum lah intinya mah, jangan gitu. Kalau bisa di lapangan sekalian. Nah, kalau bisa di lapangan. Dulu juga pernah sebelum ada tol nih, ke lapangan dulu di tanah kan, kalau jatuh nggak lumayan sakit lah, cuman dikit gitu sakitnya. Sedikit-dikit jatuh lagi freestyle ya patah gitu kan. Bahaya juga, makanya kan banyak banget kita lihat di Instagram dan media-media sosial yang lain, anak-anak yang mencoba buat freestyle akhirnya merugikan orang lain karena belum mempunyai basic, lalu merugikan orang lain, dia nabrak lah, entah jatuh entah ditabrak orang lah. Itu gimana? Banyak juga suka lihat Instagram ya, banyak yang wheelie-nya gini ngelewar juga orang kan guys. Itu akhirnya ya pasti. Pernah juga dulu ada Ipeng, namanya Pak Ipeng, atasan saya tuh Pak. Senior lah ya. Senior Pak Ipeng pernah bikin ya stop wheelie di jalan raya ya karena gitu. Soalnya kan yang jatuhnya siapa, yang kenanya siapa gitu. Jadi agak susah gitu lah kalau misalkan ngajuin ke pemerintah kan. Tadinya cuman mau bikin hal yang positif biar yang bisa wheelie kan ada tempatnya gitu, nggak di jalan raya gitu sih ya, tadi. Ini kurang ditanggapi ya sama ya begitulah namanya pemerintah. Aduh, sulit memang birokrasinya ya. Mau gimana lagi, kita hanya rakyat biasa karena yang penting AA kan belajarnya di tempat sepi, tapi sesekali di jalan raya. Nah, itu yang nggak boleh. Suka gatal, jadi pengennya jengat lagi. Iya pasti. Saya juga sempat belajar, susah asli. Saya juga nyobain belajar buat wheelie itu gimana caranya. Kan kalau wheelie itu sebenarnya bukan kecepatan ya. Semakin lambatnya wheelie semakin bagus ya, betul nggak? Betul. Sebenarnya kan sekarang nih mesin misalkan NMAX 200 cc. Emang ngangkat pasti enteng, cuman susah gitu ngendaliinnya kalau kenceng kan. Kalau misalkan udah ganti TB atau segala macam pasti ada berbed gimana. Lebih enak yang orisinil, cuman ya gitu ngangkatnya susah kalau yang orisinil. Tapi kalau udah ada basic pasti enteng motor apa juga. Jadi tergantung lagi basic kalian, skill jatuhnya skill lagi. Kalau wheelie itu kan bukan masalah kecepatan ya, malah semakin lambatnya dia berdiri ini motor, semakin bagus malah ya. Itu penilaian yang di event biasanya seperti itu atau bagaimana? Kalau di event kan ada basic wheelie, stoppie, balancing,
sama burnout ya gitu kalau nggak salah. Nah itu yang ditilainya kan dari penguasaan gaya, stoppingnya gimana, ada banyak kan. Kalau misalkan sekarang banyak gaya tapi penyelesaiannya kurang bagus, itu jadi pengurangan juga, pengurangan nilai. Jadi bagian endingnya pada saat finishnya lah ya, cara menyelesaikan trik itu berhasil nggak? Kalau nggak berhasil berarti ada pengurangan nilai. Nah ini udah menguasai beberapa trik ya, banyak kayaknya nih. Ada lah. Karena luka-luka tuh lihat nih. Ini luka-luka. Oh ini baru nih. Wah motor sampai lecet semuanya ya. Itulah resiko jadi stunt rider. Kalau pengen jadi stunt rider atau freestyler motor ya resikonya seperti ini. Luka adalah teman gitu ya. Pasti lu kalau ada teman. Nah udah menguasai trik berapa dia? Agak lumayan banyak sih lah. Bisa disebutin nggak? Ada yang paling susah podium. No hand kan, kalau matic perlu tambahan rem sama unicycle, banyak sih. Soalnya aku pernah lihat di postingan Instagram. Nih postingannya nih. Lagi nyuci motor itu gaya apa disebutnya? Trik apa tuh? Itu wheelie circle biasa sih. Ya itu yang disebut basicnya kayak seperti itu. Bisa dibilang gitu kan, basic tuh ada yang wheelie lurus, ada yang wheelie circle itu namanya kalau yang muter. Nah itu triknya untuk basic teorinya seperti apa? Kalau teman-teman pengen nyoba gitu, nyobanya di jalan yang sepi ya, jangan tempat ramai. Intinya harus berani dan siap resiko lah intinya. Dan terus kalau motor pengen nggak kencang, kalau wheelie lurus atau circle, motor harus tinggi sama rem juga sih ya. Soalnya kan kalau di freestyle bisa no hand, one hand kan si gas gak kepake itu, cuman diamin aja pakai karet. Nah yang mainnya rem sama badan. Oke, jadi ada triknya sebenarnya, nggak asal main berdiri aja. Nah kalau untuk circle yang pada saat dicuci steam itu gimana? Trik teorinya bagaimana? Diangkat dulu pakai tenaga atau ada trik khusus? Ya itu diangkat pakai tenaga, itu masih ori banget, baru diganti knalpot itu. Cuman suaranya aja berat banget. Dia langsung gas, tahan dulu, langsung diangkat sekalikan gitu. Oh, digas diangkat sekali. Tapi punya feeling ya, ini punya feeling. Jadi motor setegak apa atau mau jatuh pun pasti ngerasain karena sudah ada basic. Nah tinggal menguasai triknya aja nih, motor mau dibawa kemana. Jadi bukan motor menguasai kita, tapi kita menguasai motor ya. Berarti buat kalian yang pengen nyoba, intinya mental dulu. Ya mental, fisik mah udah pastilah harus kuat. Intinya siap rusak badan, siap rusak motor. Kalau di enggak juga pasti bakal hancur lah gitu sekali. Bakal hancur lah ya. Jadi itulah yang penting. Jadi nggak bisa kita motor sebagus apapun, mau dipakai freestyle ya otomatis ya jatuh juga nantinya ya. Terus ada cerita-cerita yang konyol nggak selama jadi stunt rider atau freestyle motor ini? Di Instagram entah di mana gitu, entah dihujat langsung depan muka atau di Instagram ada? Kalau dihujat, bukan dihujat, kayak dikata-katain kan, jadi semuanya emang lucu ya. Kalau pemain stunt rider ada sama itu Pak Ipeng lagi nih, balik lagi. Dia paling jaya Pak, kalau lagi latihan dia suka-suka nabrak tiba-tiba gitu. Sengaja? Ya disengaja. Ditabrakin? Iya ditabrakin, disengaja. Nanti di-share lah linknya sama dia. Itu sengaja ditabrak biar apa? Ya biar lucu aja. Jadi kalau kata Sunda mah heureunya heureuy kuli lah. Oh itu bukan heureuy itu mah. Mencelakakan itu mah. Tapi nggak ke bawah hati lah gitu, karena kan udah enjoy semuanya gitu aja. Jadi buat mental kita juga mungkin ya. Ya udah buat mental, maaf. Buat mental juga, karena kalau udah event kompetisi mental beda lagi tuh. Kalau dilihat orang kita juga harus punya kekuatan power. Intinya berani aja dulu, kalau udah berani insya Allah deh bisa, tapi jangan nanggung ya. Ya jangan nanggung. Kalau kalian mau gas aja, jangan nanggung. Kalau nanggung sayang gitu, karena nanti motor rusak, badan rusak, tapi nggak ada hasilnya gitu. Nah. Oh jadi nggak mikirin jatuh mah udah biasa jadinya. Ya jatuh mah udah biasa lah, makanan lah jatuh mah. Udah jadi makanan pada saat ya, memang kalau udah hobi ya kita mau gimana lagi ya. Cuman mungkin hanya suka freestyle di jalan, nah itu sebenarnya jangan diambil contohnya ya.
Gak boleh sebenarnya, cuma ya mau gimana kan, juga nggak ada tempat, terus juga tangan gatal, suka suka pengen dijengat-jengat. Tapi buat kalian ya jangan sembarangan juga ikutin. Kalau memang nggak profesional banget, jatuhnya kan si Dava ini kan profesional jatuhnya, karena udah punya basic ya, belajar lagi aja dulu. Baru kalau mau pamer di jalan ya boleh lah ya kalau udah jago banget. Kalau masih kayak Orai gimana? Orai luar leor gitu kan banyak yang jatuh tuh, yang orai luar leor nggak leor. Nabrak aja akhirnya kan, merugikan orang lain. Jadinya gara-gara satu orang jadi semuanya sama aja kayak speeding di jalan raya. Kita ngeliatnya wah motor ini, ternyata besoknya kita yang disalahin gara-gara satu oknum, semuanya disalahkan gitu. Jadi kita harus bisa saling menjaga. Nah kedepannya harapannya biar Stone Rider ini dilihat, karena ini kan olahraga bukan olahraga sembarangan ya. Harapan bagaimana sebagai Stone Rider? Ya kalau buat komunitas saya mah cuma ingin dikasih tempat latihannya yang layak dan nyaman gitu, supaya kan kalau bisa dulu di tol kalau ada polisi kan sama yang balap road race segala macam bukan nyalain ya ayah, jadi tanda kutip jadi suka ke bawah-bawah gitu yang balapan liar kan suka ke bawah-bawah yang freestyle-nya, padahal kan kita mesin aja standaran sama yang orisinil aja kalah aja 15 Yang buat freestyle ya? ya kan bawahnya cuma bawahnya aja biar enteng gitu, intinya pengen ada tempat latihan yang layak lah. Semoga aja didengar buat Bapak ya, nggak tahu lah ya, insya Allah ada yang nonton lah Bapak-Bapak yang punya kepentingan di daerah Sumedang gitu, akhirnya lebih terbuka lagi dan memberikan wadah setidaknya ya, nggak mau gede-gede wilayahnya juga ya, lapaknya ya, yang penting ada buat latihan juga, insya Allah juga ada feedback ya. Bisa ikut event, apalagi nantinya di luar sana ada yang punya uang banyak juga ngasih sponsor, mendanai untuk go internasional. Dan akhirnya sekarang komunitas AA gimana setelah datangnya Covid ini, masih sering latihan atau udah jarang? Kalau dari awal Covid latihan sering, tapi pas udah nggak latihan pas tolnya dibuka. Jadi nggak ada tempat lagi, bingung ya? Udah bingung nggak ada tempat lagi. Jadi akhirnya ya udah ketemunya di jalan lagi. Ya begitulah, karena kan nggak ada wadah juga, sama seperti yang suka balapan liar, dan akhirnya sekarang mungkin alhamdulillah sudah diberikan street race sama pihak kepolisian. Nah kalau untuk freestyler ini kayaknya masih curi-curi tempat ya, di mana ada tempat sepi ya mungkin di situ mereka dia buat latihan ya. Tapi dampaknya ketika ada yang balapan di situ, anak freestyle juga malah disalahkan. Padahal mesin standar. Bohong kan nih mesin standar. Kalau mesin, kalau buat freestyle motor beat saya 115 cc, tapi itu kan buat harian. Kalau dibalap sama yang orian pasti kalah. Kalah itu? Ya, serius kalah. Soalnya kan ngambilnya cuma bawahannya aja. Oh, jadi ngambil tarikan pertama aja ya, ke atasnya emang nggak ada. Nggak ada ke atasnya, supaya enteng aja pas ngangkat. Oke. Nah ini kalau NMAX ini kedepannya bakal rubah nggak seperti kayak Beat? Enggak, yang ini mau proper aja. Proper aja seperti ini? Ya seperti ini aja lah. Nah nanti kalau ada event-event yang akan datang, terus pakai motor yang mana? Yang Beat lah. Oh yang Beat, yang sudah proper itu? Nah yang Beat. Apa lebih enak menguasai triknya atau gimana? Ya lebih leluasa lah, kalau pakai Beat kan udah kebanting-banting juga kan, kesayang kalau pakai ini. Oh, ini mah buat ini aja ya, buat konten ya, buat konten aja, karena kan wah kalian bisa lihat sendirilah di Instagramnya ini seperti apa. Dan terima kasih udah diberikan ceritanya, sharingnya buat teman-teman di luar sana. Mungkin ada tanggapan Ya balik lagi lah, intinya mah jangan terlalu gimana ya, ugal-ugalan di jalan, cari tempat yang aman biar semuanya nyaman, diri Anda aman, ya semuanya juga aman lah. Kalau mau wheelie ya nyari tempatnya yang sepi banget gitu kan, ngedrag juga sama lah ya. Kalau bisa mah harus yang itu, yang benar-benar safety lah intinya. Intinya motor safety, tempat safety, badan safety juga, jadi nggak sembarangan juga. Intinya kalau udah nyaman kan cinta jadinya. Nah gitu, kalau nyaman cinta tinggalin. Enggak gitu juga konsepnya, enggak. Hore itu hore. Kalau kata orang Sunda bercanda itu hore. Ya mungkin insya Allah kedepannya mempunyai tempat untuk latihan lagi sama teman-temannya. Nama komunitasnya apa di Tanjung Sari? DX77 Tanjung Sari. Apa? DX77 Tanjung Sari. DX77 Tanjung Sari itu artinya apa? Doclo Extreme. Wih, Doclo Extreme, namanya udah ekstrim, udah pasti bawa motornya ekstrim. Dalam artian ekstrim ya mereka sesuai dengan olahraganya ya, freestyle motor. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah siapa ini? Ya, jangan lupa like, komen,
subscribe. Yoi, siap. Thank you. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.